bisa jadi kita ikut bodoh juga. Karena kebodohan itu menular. Kecerdasan juga menular. Makanya bergaullah dengan orang cerdas, kita insya Allah ke bawah cerdas. Sekarang yang ketiga dari Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Ini ayat bagus sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanah. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah. Kepada siapa? Alas samawati, kepada langit, wal ardi, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung. Fa'abaina ahyamilnaha wa asfaqna minha. Mereka menolak untuk memikul amanah ini. Ulangi ya. Jadi Allah menawarkan apa? Amanah. Amanah itu dari kata dasar iman. Awas, ngajinya harus betul. Amanah itu kata dasarnya iman. Karena selama ini kata amanah itu jadinya titipan. Betul? Saya mendapatkan amanah apa? Titipan. Bingkisan buat disampaikan pada orang lain. Itu bukan amanah, itu bingkisan. Amanah itu kata dasarnya iman. Jadi Allah menawarkan iman ini kepada siapa? Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Apa yang terjadi? Fa'abaina ahyamilnaha wa asfaqna minha. Mereka semua menolak iman yang akan dititipkan pada mereka. Kenapa menolak? Saya kasih tahu. Karena mereka nggak punya ilmunya, nggak punya alatnya. Karena yang diberi alat untuk bisa iman itu cuma manusia. Yang diberi alat untuk iman cuma manusia. Apa iman? Al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Yang diberi kolbu cuma manusia. Apa itu kolbu? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Karena kolbunya orang yang beriman itulah rumahnya Allah. Jadi Allah itu bertinggal dalam diri manusia. Jadi oleh karena itu maka ketika langit, bumi dan gunung ditawarkan iman, mereka mengatakan fa'abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha. Aku enggan untuk mendapatkan amanah itu ya Allah. Wahamal hal insan, dan kemudian amanah ini diterima oleh insan, oleh manusia. Jadi kalian semua itu sudah menerima amanah. Langit, bumi, gunung menolaknya, tapi kalian menerimanya. Tetapi ayat ini dipungkas dengan pernyataan yang sangat luar biasa. Innahu kana doluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat dolim dan bodoh. Yuk lihat saya semua. Siapakah orang yang dolim dan bodoh itu? Manusia yang mana yang dolim yang bodoh itu? Satu, yang menolak amanah ini. Satu itu. Mau menerima amanah ini? Mau? 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 Kenapa enggak mau? Karena langit tidak bisa, bumi tidak bisa, gunung tidak bisa, karena mereka enggak punya alatnya. Sedangkan manusia diberi alatnya. Loh kenapa enggak mau? Jadi manusia yang menolak amanah ini, maka dikatakan dolim dan bodoh. Satu. Yang kedua, dia terima amanah ini, tetapi dia tidak menjaganya. Itu lebih dolim dan bodoh lagi. Jadi kalau ingin tidak dolim, tidak bodoh, terima amanah ini dan jaga. Paham? Jadi udah tahu sekarang yang dolim dan bodoh siapa? Satu, yang tidak mau menerima amanah ini. Jadi amanah itu iman. Ingat ya,
yang tidak mau menerima iman ini dari Allah. Mau dibukakan oleh Allah pintu kolbunya, gak mau. Lebih suka dalam kebutaan. Luar biasa. Lebih suka buta. Aneh. Padahal tadi ada 3 penyakit manusia kan? 1 buta mata kalbu. Yang kedua penyakit kulit. Arti 1 kulitnya saja. Yang ketiga kematian kesadaran. Itu diabadikan di Quran surat Ali Imran 49. Silahkan baca sendiri. Terlalu panjang kalau saya bacakan. Semakin jelas ya orang bodoh. Nah di sini bahkan ada tambahannya, bukan sekedar bodoh tapi dolim. Jadi orang dolim dan bodoh itu 1, tidak mau menerima iman. Yang kedua, menerima iman tetapi menyia-nyiakannya. Mau masuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya jangan masuk dua-duanya. Masuk yang ketiga. Terima amanah ini dan jaga. Itulah yang disebut dengan Bani Israel, orang yang berjalan menuju Tuhan. Makanya Bani Israel itu diunggulkan dari segala umat. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Ya, ingatlah nikmatku kepadamu. Nikmat yang terbesar adalah iman. Sering kan kalau Jumat ada pembawa acara, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Ya syukurlah kalau udah merasakan. Tapi sayang sekali kalau dia cuma ngomong gitu, nikmat iman, nikmat Islam, sementara belum menikmatinya, bodoh. Karena iman dan Islam itu ada rasanya. Makanya Nabi Musa di Quran surat Al-A'raf ayat 143, ketika beliau merasakan iman yang sebenarnya pertama kali, apa yang dikatakan Nabi Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Bergetar Musa itu karena iman itu ada awalnya, ada rasanya. Kalian kapan memulai iman? Belum bukan? Baru mengaku-ngaku dari kecil. Karena disuruh ngaku sama orang tua. Itu aja. Tapi awalnya belum. Nabi Musa juga mengawali iman di usia yang sudah sangat sepuh. Dan beliau melakukan pencarian yang sangat luar biasa. Itu diabadikan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Baca nanti ayatnya. Kalau saya bahas nggak cukup waktu. Nabi Ibrahim juga sama, melakukan pencarian. Waktu beliau bertemu dengan bintang, beliau cuma mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Waktu bertemu dengan bulan, kata-katanya tidak begitu lagi. Apa yang dikatakan Ibrahim? Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Tapi terus melakukan pencarian, akhirnya ketemulah matahari. Dan saat bertemu matahari beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak musyrik lagi. Bintang, bulan, matahari, jelas bukan bintang, bulan, matahari yang itu mati leutik geus katingalieun ku Nabi Ibrahim. Ya, cari bintang, bulan dan matahari di langit yang terdekat. Di langit yang terdekat. Maka di Quran surat Ar-Rahman dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada 2 matahari yang harus kamu tahu. 1 matahari jasmani, ti leutik geus ningali. Unggal poe maraneh moyan. Tapi 1 lagi matahari rohani ada di sini. Itu yang dibutuhkan untuk proses fotosintesa rohani. Temukan itu. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Enggak akan gelap.
Torang